Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi video ini, melanjutkan video sebelumnya dengan judul Siapa yang menginginkan perdamaian harus bersiap untuk berperang, diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat-ayat yang telah kita cupelik, kita sampaikan tadi itu, bahwa menurut syariat Islam perang di jalan Allah itu diizinkan jika umat Islam diserang terlebih dahulu atau karena dianiaya. Seorang muslim sekali-sekali tidak diperkenankan untuk menjadi agresor. Jadi syariat Islamlah yang dapat mewujudkan satu pepatah, siapa yang ingin perdamaian harus bersiap untuk berperang, yang menjadi judul dan tema dari video-video ini. Syariat Yahudi tidak dapat mewujudkannya karena ada perintah, engkau akan diberkahi lebih dari segala bangsa. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka. Kitab Ulangan pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Syariatnya ekstrim keras, sedangkan syariat agama Kristen juga tidak dapat mewujudkannya karena Yesus Kristus alaihissalam mengajarkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Kitab Matius pasal 5 ayatnya 39. Syariat ini ekstrim lunak. Maksud pepatah tersebut seperti kenyataan sejarah. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, di dunia terdapat dua adidaya atau dua blok, yaitu sebagai blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai adidayanya, dan juga blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang sekarang sudah bubar sebagai negara adidaya yang memimpinnya. Meski antara keduanya tidak rukun atau berseberangan ideologi, perdamaian dapat diwujudkan oleh karena kedua belah pihak senantiasa dalam keadaan siap berperang. Kondisi damai tersebut disebut sebagai perang dingin. Ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 190 sampai dengan 193, dan juga surat 22, yaitu surat Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 40 di atas juga mengandung petunjuk bahwa perang
yang diizinkan oleh syariat Islam itu ialah demi tegaknya kebebasan beragama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sampai agama itu kepunyaan Allah semata-mata. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 193. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, bukan hanya kebebasan beragama Islam saja, melainkan pula beragama lain yang non-Islam. Maka dari itu umat Islam wajib melindungi tempat-tempat suci mereka, seperti misalnya biara, kemudian gereja bagi umat Kristen, kanisah atau sinagog bagi umat Yahudi, dan masjid bagi umat Islam, dan tempat-tempat suci yang lainnya. Ajaran toleransi khas Islam yang tidak dikenal di dalam agama Yahudi dan agama Kristen. Makna ayat-ayat tersebut akan semakin tampak terang jika dilihat dalam asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat dari tarik Islam diketahui bahwa berperang dipaksakan kepada Nabi suci Muhammad SAW dan segenap umat Islam. Lihatlah perang Badar, peperangan pertama di dalam tarik Islam. Peperangan itu terjadi karena umat Islam atau kaum muhajirin yang diusir dari kampung halaman mereka karena akidah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Setibanya di Madinah mereka tetap dikejar-kejar dan akan dibinasakan dengan pedang. Dalam keadaan demikian Allah Ta'ala mengizinkan umat Islam mengangkat pedang maju ke medan perang, dengan catatan yang pertama tidak boleh melebihi batas, yang kedua berperang hanya dengan anggota militer yang menyerang umat Islam, yang ketiga kekebalan harus diberikan kepada tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat suci, kecuali tempat suci itu dijadikan pangkalan penyerangan. Yang keempat, perdamaian harus dijunjung tinggi. Demikianlah ketentuan-ketentuan peperangan kaum muslimin yang telah dilaksanakan dan telah menjadi syariat Islam. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan, kita akhiri risalah ini. Ini saya sampaikan pesan renungan yang terdapat di dalam Quran Suci surat 45 ayat 13 dan surat 51 ayat 56
bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia diciptakan untuk dunia, tetapi dunia diciptakan, saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Manusia diciptakan bukan untuk dunia, tetapi dunia diciptakan untuk manusia. Manusia diciptakan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Demikianlah pesan Quran suci. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.